Bocah adalah jenis orang berbentuk badan kecil. Hanya setinggi setengah teman sama usia, biasa ya sering bulinya. Udara di bawah gimana ya si pendek? Si bocah ada satu-satunya teman baik, itulah ayahnya. Tapi masa peperangan Amerika dan Jepang, ayahnya harus ke medan perang. Dia duduk di meja makan dan menangis. Kenapa kita tidak bisa bersama? Ayah terpaksa partner. Aku tak ingin. Ayah harus pergi. Teman satu-satunya sudah menjauhinya. Tak tahu kapan kembali. Dia menunggu, akhirnya sudah tunggu sampai hari ayah kembali. Dia menggunakan uang kecil yang mencari sendiri. Membelikan ayahnya sepatu yang dia suka yang dia tak berani beli. Dia memeluk sepatu baru ke rumah, di jalan ke rumah. Dalam kepala berpikir tentang emosi bahagia ayah ketika mendapat sepatu. Tapi ketemu para yang bulinya. Si pendek. Bocah. Sampai dia ke rumah. Dia badan banyak noda, tangan masih memeluk sepatu baru yang sudah kotor. Tapi ketika masuk rumah, dia tidak melihat ayah. Hanya ada emosi sedih ibu dan kakak laki-laki. Ayah tidak kembali lagi, tapi sudah ditangkap ke penjara. 1 minggu kemudian dia makan sedikit, selalu diam duduk di ayun. Ibu melihatnya hati ibu sakit, jadi mengantarnya menonton sulap. Penyulap mencari orang yang rela mempertunjukkan bersama. Anak-anak angkat tangan. Tapi dia menunjukkan bocah pendek di bawah. Dia berkata, selanjutnya memintanya memindahkan barang. Teman-teman di bawah mendengar langsung tertawa. Si gemuk ini ketawa ejek. Pergilah si pendek. Penyulap berkata samanya, jangan peduli dunia di luar. Suara ketawa semakin besar. Si bocah sudah melepaskan tangan kecilnya. Penyulap berkata, apakah kamu bisa percaya kamu bisa tidak? Dalam kepalanya mendadak suara ayah bergema. Kamu harus percaya dirimu. Ketika ayah berbicara kalimat itu, dia selalu menjawab, ya, kali ini juga ya. Si bocah melihat tangannya dan berpikir dia sebenarnya ada kekuatan gaib. Suatu hari dia ke gereja. Kata pendeta, hanya perlu kepercayaanmu sebesar benih sawi. Kamu bisa memindahkan gunung. Jika kita bisa memindahkan gunung, tak ada apa tak bisa. Dia berharap ayahnya bisa cepat kembali. Dia tanya pendeta lakukan apa untuk mendapat kekuatan lebih besar untuk ayahnya kembali. Pendeta memberinya satu kertas lama dan berkata, hanya kamu menyelesaikan surat ini, kepercayaanmu akan menjadi lebih besar. Di kertas, kalimat pertama menyuruh berteman dengan seseorang Jepang. Dia mendadak marah. Berteman sama orang Jepang, pendeta gila kan? Orang Jepang membahayakan ayahnya. Beberapa hari dulu dia sama kakaknya sudah membakarkan rumah orang Jepang. Sekarang harus berteman sama orang Jepang? Karena untuk ayah aman kembali. Bagaimanapun, dia juga harus menyelesaikan tugas pendeta. Dia ke rumah paman Jepang, tapi paman itu awalnya tidak menyongkongnya. Tapi si bocah gigih terus-menerus di rumahnya. Katanya ingin sama main. Si paman berpikir bahwa tidak menghitung sama anak kecil. Mengemudi mengantarnya keluar main. Kabar si bocah berteman sama si paman disebarkan. Kakaknya berkata, kamu melakukan begitu merupakan mengkhianati ayah. Si bocah juga mencurigakan dirinya. Berteman sama orang Jepang, menyelesaikan formula itu. Sebenarnya bisa membuat ayahnya bisa kembalikan. Melihat ibu memeluk barang ayah dan menangis. Si bocah berpikir harus membuat ayah kembali. Meskipun layak percaya atau tidak, tapi selesai formula itulah harapan satu-satunya dia. Hari kedua dia mencari si paman untuk menyelesaikan formula bersama. Memberikan orang miskin makanan, orang tunawisma tempat tidur, pakaian. Dan dengan bantuan si paman si bocah dengan cepat selesai formula. Tugas-tugas sudah hampir diselesaikan. Tapi si gemuk yang bulinya sudah mencopet formulanya. Dia hanya bisa meminta paman sekali lagi. Paman menyuruh kalau gitu merebut lagi saja. Si bocah marah berkata, bagaimana rebut? Dia besar 2 kali lipat samaku. Si paman berbicara kalimat paling klasik di film. Selamanya jangan menggunakan ketinggian diri untuk mengukur dirimu. Harus mengukur jarak dari kepalamu sampai langit. Begitu kamu sudah tertinggi ya? Dia melihat si gemuk. Dia ingin kembali lagi formula. Si gemuk melihat muka marah si bocah. Meremehkan dan memecahkan formula dan melemparnya.
Si bocah tidak menahan diri lagi ketika menghadapi bully. Dia menghina si gemuk secara buruk. Si babi tak dipelajari, langsung didorong si gemuk. Inilah pelajaranku, kamu selamanya tidak bisa menyentuhku. Kali ini aku harus menghitung semuanya samamu. Si bocah mendapat lagi formula, dan mendapat pengakuan banyak teman. Si paman membuat si bocah lebih berani, dan menjadi teman keduanya. Tapi kakaknya tidak setuju, dia selalu benci orang Jepang. Menghinanya di jalan, dia berteriak, "Jika aku bisa gimana? Jika aku bisa membuat ayah kembali gimana?" Kakaknya mencurigakan. "Bagaimana kamu bisa membuat ayah kembali ya si bodoh?" Dia sabar berkata, "Hanya perlu ada kepercayaan. Sudah bisa memindahkan gunung. Jika bisa memindahkan gunung akan bisa membuat ayah kembali." "Betul," kata konyol, "anak kecil gimana bisa memindahkan gunungnya?" Untuk membuktikan diri, si bocah hadapi gunung dan angkat tangannya. Sebagai pesulap mengajar, menggunakan kekuatan, menggunakan kepercayaan. Hasilnya, si bocah mengguncangkan gunung. Satu kali terkenal. Sebenarnya kali itu gempa bumi. Tapi manusia masih percaya pada Tuhan. "Aku berkat 35 pengalaman pekerjaanku berkata samamu, gunung itu dengan kali dulunya pasti memindahkan ke kanan sedikit. Melewati kali ini, dia percaya dirinya ada kekuatan gaib. Dia setiap hari menunjukkan kekuatannya ke Jepang. Dari hari sampai hari dia di pantai melakukan hal itu untuk mengantar ayah kembali. Orang-orang pertamanya tidak mengerti si bocah, tapi kemudian tersentuh olehnya. Si bocah menjadi gambaran pantai. Sampai suatu hari kepercayaannya terwujudkan. Tentara Amerika mengebom di pulau. Dan nama jenis bom itu dia tahu. Warga bersorak-sorai. Dia merasa perang hampir selesai, ayah akhirnya bisa kembali. Tapi ibu berkata samanya, bom bisa membuat orang Jepang balas dendam. Si bocah mendadak tercengang. Tak lama lagi seorang prajurit menggedor pintu rumahnya. Ayah sudah mati, di bawah senapan orang Jepang. Ibu mengadakan pemakaman untuk ayah. Dia mendadak mengingatkan syarat terakhir formula, memakamkan orang mati. Pendeta berkata jika selesaikan formula ini, kepercayaannya cukup kuat untuk membawa ayah kembali. Formula sudah diselesaikan tapi ayahnya tidak kembali lagi. Dia ke pantai sekali lagi berkata sama si paman, "Aku baru yang bodoh baru percaya. Si bocah sebagaiku pasti tidak bisa selesaikan formula untuk ayahnya kembali." Si paman berkata, "Ini bukan bodoh, karena percaya harus perlu pemberanian. Kecintaanmu bagi ayahmu sudah menunjukkan melewati formula." Dia sekali lagi ke kuburan ayah. "Aku buat untuk ayah." Hari itu, seorang prajurit ke rumahnya melaporkan kabar. Ayahnya masih hidup. Ternyata kabar tadi itu salah. Kakaknya senang menemuinya. Kakaknya dulu belum pernah percaya adiknya. Hari itu berkata, "Kamu sudah berhasil ya." Dia memeluk sepatu ke depan ayah. Si bocah berkata, "Aku sudah bisa membeli sepatu yang ayah paling suka." Ayah menyentuh sepatu. Memori-memori yang dia paling hargai langsung kembali. Film berakhir sini. Karena dia terlalu kecil, terlalu putus asa. Tapi kecintanyaan sama ayahnya sangat besar. Jadi dia percaya pada semua yang orang lain berkata. Dia percayanya ada kekuatan gaib. Dia percaya dirinya bisa membawa ayah kembali dari medan perang. Sebenarnya kali pertama dia di punggung membuat botol bergerak. Atau kemudian mengguncangkan gunung. Sampai bom di pulau. Juga tidak menghubungi keras kepala dan kepercayaannya. Kepercayaannya tak ada apa yang bisa mengubah. Tapi sudah membuktikan beberapa hal. Membuktikan ketinggian dirinya bukan dari kepala sampai tanah, tapi sampai langit. Membuktikan yang dia mengejar, keajaiban bisa terjadi.